ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data yang berbentuk diagram batang. Oke, lanjutan dari pelajaran yang lalu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke definisinya, yaitu diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak. Diagram batang dapat digambarkan vertikal maupun horizontal. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh-contoh dari diagram batang. Nah, jadi ada diagram batang yang berbentuk horizontal dan diagram batang berbentuk vertikal. Yuk, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Oke. Diagram berikut menunjukkan jumlah siswa yang bermasalah pada sekolah SMA Ratu Sejagat. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Yuk kita jawab. Kita lihat dulu diagram batangnya. Di situ ada tahun 2001 sampai 2004, sama di sumbu Y itu adalah jumlah siswa. Nah, yang ditanyakan jumlah siswa dari 2001 sampai 2004. Kita lihatlah diagram batang itu berapa sih banyak jumlah siswanya. 2001 kita lihat di angka 5 dia kan, tapi lebih dari satu garisnya. Di 5 tambah 1 berarti 6. Ada lewat satu garisnya. Kemudian kita masuk ke 2002 ya. 2002 di garis 10. Nah, maka jumlahnya 10. Lanjut 2003 di garis antara 10 dan 15 dan dia adalah 13. Ya gitu ya. Dan 2004 kita lihat di sumbu Y itu di angka 10 ya, sejajar dengan 10, maka nilainya 10 siswa. Nah, jadi itulah masing-masing diagram batangnya. Jadi kita jumlahkan ya. Jumlah dari seluruh siswa yang bermasalah sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 13 ya. 13 ditambah 10 sama dengan berapa tuh? 16 tambah 23 ya. Hasilnya adalah 39 siswa. Oke deh. Nah, jadi jumlah siswa yang bermasalah di sekolah tersebut adalah 39 siswa ya. Oke, lanjut kita ke penyajian data berbentuk diagram lingkaran. Oke. Kita masuk ke definisinya ya. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Oke. Nah, contoh-contoh dari diagram lingkaran seperti ini nih. Jadi ada yang berbentuk persen, berbentuk sudut, dan lain sebagainya. Kalau yang di atas itu diagram penjualan beras di tahun 2014 bisa gitu ya. Kemudian yang di bawah bisa kita buat ukuran sepatu dari siswa SMA Pelita Harapan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Diagram berikut menunjukkan cara siswa-siswi kelas 12 IPA Men 2 Mall Medan datang ke sekolah. Jika jumlah siswa 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah seperti itu soalnya. Nah, di sini kita lihat di diagramnya ya. Nah, di situ sudah ada diagram lingkarannya. Kita lihat yuk berapa banyaknya. Motor ada 45 derajat, bus 72 derajat, sepeda 60 derajat, dan pejalan kaki itu yang mau kita tanyakan. Ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini diagramnya berbentuk sudut. Oke, jadi kita cari dulu untuk pejalan kaki berapa sih besar sudutnya, dan nantinya kita akan mencari banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Seperti itu ya. Oke lah, lanjut aja, langsung kita jawab. Nah, derajat pejalan kaki ya
Derajat jalan kaki Ibu buat gitu aja ya. Nah, kita mau cari derajat yang pejalan kaki. Kita lihat dulu di diagram lingkarannya. Kalau satu lingkaran penuh, berapa derajat satu lingkaran penuh? Untuk mencari jalan kaki kita ya. Sebesar berapa kalau untuk derajat? 360 derajat kan penuhnya, berarti 360 dikurang sama penjumlahan semuanya. Itu kan yang pejalan kaki, berarti 45 ditambah 72 ditambah 60. Berarti kita jumlahkanlah itu. Berarti 45 tambah 72 ditambah 60 derajat adalah 177 derajat. Itu kan kita kurangkanlah, hasilnya adalah 183 derajat. Nah, berarti pejalan kaki kita dapatkan dia yaitu 183 derajat. Nah, lihat yang ditanyakan banyaknya siswa yang datang. Nah, banyaknya siswa berarti kita buat banyak siswa yang pejalan kaki ya, yang berjalan kaki ya. Nah, tadi kita udah dapat berapa yang pejalan kaki, yaitu 183 derajat per ya, kita bagi sama yang diketahui. Nah, kita lihat yang diketahui adalah jumlah siswa, berarti sudut dari jumlah siswa ya itu berapa? Yaitu 360. Jadi gitu ya. Sudut yang ditanya per sudut yang diketahui dikali jumlah yang diketahui gitu. Jadi perbandingannya memang yang penjumlahan dari jumlah siswa yang diketahui ya per sudut yang diketahui. Oke, berarti 480. Kita kalikan semuanya, kita sederhanakan, maka didapatkanlah hasil. Nah, hasilnya adalah 244 orang. Nah, jadi yang berjalan kaki ya siswa 12 IPA Mandua Medan sebanyak 244 orang. Oke. Yuk, langsung kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, soalnya adalah hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMA Pelita Bangsa dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah. Nah, kita lihat di situ udah ada gambar dari diagram lingkarannya. Berbentuk persen ya datanya. Oke, kita langsung jawab. Nah, di soal yang ditanya itu adalah yang melanjutkan kuliah, ya kan? Dan yang diketahui ada menganggur 10%, bekerja 45%, dan wira swasta juga nggak ada diketahui, tapi kita harus tahu di situ udah ada clue-nya. Seperti segitiga siku-siku. Ya, ada sudut siku-sikunya di situ. Nah, jangan pula kecelek ya, karena siku-siku 90 katanya. Enggak ya, nah Ibu, itu kan persen, dalam bentuk persen. Maka kita lihat, iya dalam bentuk persen. Nah, jadi satu lingkaran penuh itu berapa persen? Ya, satu lingkaran penuh itu berapa persen? Ada 100%. Jadi jumlah seluruhnya wira swasta, melaju ke kuliah, bekerja, menganggur itu 100% jumlahnya gitu. Jadi yang wira swasta itu adalah 1/4 bagian dari lingkaran kan? Iya, kalau kita bagikan tuh seperti itu. Pasti dia 1/4 bagian 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1/4 bagian, maka wira swasta 100% dibagi 4, yaitu berapa? 25%. Nah, jadi jumlah dari wira swasta itu adalah 25% dari seluruhnya. Dan sedangkan yang ditanya adalah yang melanjutkan kuliah. Oke ya. Nah, yuk langsung aja kita cari yang persentase dari yang melanjutkan kuliah. Oke, Ibu buat MK aja ya. Nah, berarti 100% seluruhnya dikurangkan sama jumlah semuanya gitu kan. 25% wira swasta, menganggur 10, ditambah 10%, ditambah yang bekerja 45%. Oke, 45. Nah, hasilnya berapa? 25 tambah 10 tambah 45 adalah 84.
80. Kemudian kita kurangkan yuk, hasilnya adalah 20%. K yang melanjutkan kuliah yaitu sebesar 20%, ya kan? Nah, sekarang kita cari dulu banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah. Ya, kita cari berapa sih orangnya gitu ya. Banyaknya siswa yang melanjutkan kuliah. Berarti kan persentase dari data yang ditanya, kan, per yang diketahui gitu kan. Nah, berarti 20% dibagi yang diketahui apa? Jumlah yang bekerja. Nah, karena jumlah yang bekerja yang diketahui sebanyak 135 orang, maka kita ambil persentase dari yang bekerja gitu ya. Berarti dibagi 45% dikali sama jumlah yang bekerja, yaitu sebanyak 135 orang. Jadi gitu ya. Presentasi yang ditanya per presentasi yang diketahui dikali banyaknya orang yang diketahui, gitu cara cepatnya. Oke, kita matikan persennya. Nah, kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkanlah hasil, yaitu hasilnya 60 orang ya. Nah, jadi banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah sebanyak 60 orang. Oke. Nah, gampang ya. Begitu deh. Bersama Bu Mia, jago matematika. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan perbanyak juga latihan soal ya. Dan semangat belajarnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.